Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang mata-mata di tengah kegelapan perang? Di Perang Dunia Kedua, seorang putra Aceh mempertaruhkan nyawanya di Pulau Sabang, menyusup ke markas Jepang dengan satu misi, mengungkap kekuatan musuh. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru penuh ketegangan dan pengkhianatan. Mari kita telusuri kisahnya. Perang Dunia Kedua secara umum dimulai ketika Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler memobilisasi pasukannya untuk menginvasi Polandia pada 1 September 1939. Namun area kontestasi perang paling mematikan ini, secara garis besar terbagi ke dalam dua wilayah yaitu Eropa dan Asia Pasifik. Khusus di kawasan Asia Pasifik, genderang perang ditabuh oleh Jepang dengan menyerang Pearl Harbor, Hawaii, yang merupakan pangkalan militer Amerika Serikat, pada Ahad pagi 8 Desember 1941, hingga berakhir dengan pernyataan resmi menyerahnya Dai Nippon, militer Jepang, di geladak kapal perang Missouri milik Amerika pada Ahad 2 September 1945. Perang dahsyat yang merenggut puluhan juta jiwa umat manusia ini merupakan ajang pertempuran untuk mengukuhkan kedikdayaan para pihak yang bertikai. Berbagai teknologi modern digunakan untuk melenyapkan masing-masing lawan dari muka bumi. Alat-alat pencabut nyawa mutakhir dipamerkan dan digunakan sebagai bukti keunggulan sumber daya manusia, SDM, tiap-tiap negara yang terlibat dalam perang terbesar sepanjang sejarah umat manusia dan banyak meminta korban jiwa tersebut. Pulau Sabang, Aceh, yang terletak di pintu gerbang Selat Malaka dari arah Samudra Hindia, juga ikut menjadi bagian dalam unjuk kekuatan antara Sekutu dan Jepang. Sebelum mengadakan serangan, terlebih dahulu pihak Sekutu ingin mengetahui kekuatan Jepang yang berada di Pulau Sabang. Dan, seorang mata-mata pun dikirim melalui kapal selam Storm milik Inggris untuk menyusup ke lini dalam pasukan Jepang. Mata-mata Sekutu itu, tak lain adalah orang Aceh asli. Pasukan Sekutu yang memimpin operasi ini berasal dari Inggris, yang berada di bawah Commander Edward Young. Ia akan dilepaskan di Pulau Weh, Sabang, untuk menyelinap ke pangkalan armada Jepang di sana. Orang Aceh akan diturunkan menggunakan perahu karet bersama dengan mayor dan pelaut Inggris itu, dan setelah itu, kedua orang Inggris itu akan kembali ke kapal selam Storm, lalu 4 hari kemudian, menjemput kembali orang Aceh itu. Ketika siang hari digunakan periskop untuk mencari tempat pendaratan yang paling cocok, yaitu di pantai selatan dari Pulau Weh. Malamnya ditunggu dahulu datangnya bulan, untuk memudahkan kembali tempat pendaratan yang telah dipilih pada siang hari. Pada jarak 3 mil dari bibir pantai, kapal selam Storm berhenti, lalu pintu keluar dibuka, dan perahu karet yang kempes dikeluarkan. Botol yang mengandung udara yang dikompres dibuka setelah dihubungkan dengan lubang perahu karet itu, yang segera akan berbentuk perahu. Mayor Inggris yang telah menghitamkan tubuhnya, beserta pelaut Inggris, mendayungkan si mata-mata ke pantai. Sementara Storm berlayar ke arah laut lagi untuk mengisi daya energi baterainya. 3 jam kemudian Storm akan kembali ke tempat tadi untuk menjemput sang mayor dan pelautnya. Kalau Storm tak dapat menemukan perahu karet itu, mayor itu akan menyalakan lampu senternya, sambil membikin huruf Morse R, panjang, pendek, panjang. Waktu pertemuan adalah 10 menit sebelum pukul 12 malam. Tapi setengah jam sebelumnya, Commander Edward yang telah menuju ke tempat yang dijanjikan. Sinar bulan sangat terang, 15 menit sebelum waktunya, sudah kelihatan huruf R berkedap-kedip tak jauh dari Storm. 10 menit kemudian, perahu itu mendekati kapal selam, udaranya dikeluarkan dan perahu dimasukkan kembali ke dalam kapal selam. Sang mayor dan pelautnya merasa puas segala rencana berjalan lancar. Mata-mata yang orang Aceh itu telah didaratkan dengan selamat. Kini terserahlah kepada kebijaksanaan dan kecerdikan orang Aceh itu untuk menunaikan tugasnya yang penuh bahaya itu, bertindak sebagai mata-mata Sekutu di pulau yang dikuasai Jepang. Sementara itu, Storm meninggalkan Laut Sabang, 4 hari kemudian harus kembali. Pada hari keempat, Storm sudah berada kembali dekat Laut Sabang. Menurut perjanjian, jam pertemuan dengan mata-mata Aceh itu, pukul 12.30 malam. Storm berlabuh 1 mil dari pantai. Di atas gelada sudah siap perahu karet untuk menjemput si spion, mata-mata. Kapten kapal selam, mayor dan pelautnya menunggu dengan berdebar-debar tanda huruf N, sinarnya panjang dan pendek. Tanda inilah yang akan diberikan oleh orang Aceh itu. Sekali per menit, persis mulai pukul 12.30 malam. 5 menit sebelum pukul 12 tiba, berlalu dengan ketegangan yang hampir tak terbayangkan. Beberapa kali sang mayor menaruh arlojinya pada telinganya untuk mengetahui betul
bahwa arlojinya tidak berhenti. Akhirnya, barulah jarum panjang dan pendeknya bertemu. Akan tetapi ketegangan yang kini muncul tak kalah hebatnya. Ditunggu-tunggu, tapi tanda huruf N itu tak juga muncul-muncul. Tapi sang mayor tetap berpikiran positif. Mungkin ada kendala teknis sedang dialami oleh mata-mata Aceh tersebut. Pertemuan pun akan diundurkan selama 24 jam yang akan datang. Berselang 30 menit kemudian atau tepat pada pukul 00.30, saat kapten kapal selam hendak meninggalkan tempat yang dijanjikan untuk bertemu, dari kejauhan tampak tanda huruf N itu. Sorotan panjang disusul dengan sorotan pendek. Mustahil bila salah paham. Namun yang aneh, tanda itu diberikan 30 menit berselang dari jadwal yang telah dijanjikan. Tempat si mata-mata Aceh memberikan tanda huruf N pun agak bergeser dari posisi yang telah ditentukan. Besar kemungkinan, si mata-mata telah tertangkap pasukan Jepang. Kapal selam Storm yang mulai beranjak pergi, diputuskan oleh kapten untuk meneruskan perjalanan meninggalkan tempat pertemuan. Direncanakan, esok malam, pertemuan akan kembali dilakukan. Esoknya, Storm kembali berhenti di tempat yang telah dijanjikan. Semua pasukan Inggris, awak kapal, kali ini lebih waspada. Meriam kapal selam sudah siap sedia untuk digunakan menembak musuh di Pulau Sabang. Pukul 12 malam dilalui tanpa pemberian tanda apapun dari si mata-mata Aceh. Tapi tak disangka, sebagaimana malam kemarin, tanda sinar senter huruf N kembali menyorot tepat 30 menit kemudian, pukul 12.30. Sinar sorotan huruf N terus berkedip-kedip. Sekutu sedang dijebak Jepang. Sementara itu, mayor dan kapten yang mempertimbangkan tindakan apa yang akan dilakukan. Diputuskan bahwa sang mayor bersama pelautnya yang akan menjemput si mata-mata Aceh dengan perahu karet yang telah dipersiapkan, sebab mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menyelamatkan spion tersebut. Moncong meriam Storm diarahkan pada asal sinar dari Pulau Weh, Sabang. Siap tembak terhadap sasaran yang telah dibidik itu. Mendadak sinar dari pantai berhenti. Ketegangan memuncak. Tiba-tiba, sorot sinar dengan huruf N kembali berkedip-kedip. Kini lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak beres. Bak petir yang menyambar cepat. Kesunyian di pantai Pulau Weh bagai dikoyak suara rentetan tembakan senapan mesin dari 4 arah di pantai, kemudian disusul oleh tembakan meriam berkaliber besar. Kira-kira 4 inci. Syukur, meriam Jepang itu tidak mengetahui pasti di mana Storm berada. Maka seluruh pelurunya jatuh ke laut melewati awak kapal Storm. Kapal selam sekutu itu pun mulai menembak ke arah asal tembakan dari pantai Pulau Weh tersebut. Sang mayor dan pembantunya sedang bertaruh dengan ajal. Bila mereka memaksa untuk menuju ke arah sumber sinar senter berasal, bisa-bisa tak selamat dari serbuan peluru serdadu Jepang. Kendati begitu, mayor dan pembantunya tetap memberanikan diri untuk mengevakuasi si mata-mata Aceh yang kemungkinan besar telah tertangkap dan dijadikan umpan oleh Jepang untuk menjebak sekutu. Setelah perahu karet dihentikan di Laut Dangkal, pembantu mayor turun dan mengendap-endap menuju asal sinar lampu senter yang terus memberikan tanda huruf N. Dari kejauhan, terdengar suara erangan keras si mata-mata Aceh yang meminta pertolongan untuk dipapah, sebab ia terluka. Pembantu mayor yang mendengar teriakan itu, tidak ingin mengambil risiko lebih jauh. Ia pun kembali ke perahu dan meminta arahan dari sang mayor. Dan, diputuskan bahwa mereka tak bisa meneruskan misi, menyelamatkan si mata-mata Aceh. Perahu pun kembali menuju kapal selam Storm untuk menghindari serbuan pasukan Dai Nippon. Nasib si mata-mata Aceh dapat dipastikan telah berakhir. Dari cara ia berteriak, besar kemungkinan ia telah tertangkap, dan telah disiksa hebat oleh Jepang. Namun tetap dijadikan sebagai umpan menjebak awak kapal Storm. Misi memata-matai armada Jepang di Pulau Sabang pun tak berjalan sesuai rencana. Saat itu, Pulau Sabang masih tetap dikuasai oleh Jepang, hingga baru berakhir setelah sekutu berhasil merebut Pulau Tumasik, kini Singapura. Lepasnya Pulau Sabang dari genggaman Jepang, setelah Tokyo, pusat komando Jepang, menyerah pada sekutu, yang sebelumnya membombardir tanpa ampun kota Hiroshima dan Nagasaki dengan bom terdahsyat sepanjang sejarah manusia, bom atom. Kemudian penguasaan Pulau Jepang beralih kepada Belanda yang menjadi bagian dari pasukan sekutu. Perang Dunia Kedua telah berakhir dengan pernyataan resmi Jepang yang menyerah pada sekutu di kapal Missouri milik Amerika Serikat selaku pemimpin pasukan koalisi sekutu-sekutunya. Sebelumnya, Jerman telah lebih dahulu takluk di Eropa.
Dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, pada tahun 1939 sampai 1945, kolonial Belanda pun, yang tergabung dalam pasukan sekutu, hendak kembali menjajah Nusantara. Perang Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 hingga 1949 pun dimulai terhadap kolonial Belanda. Kelak, dalam catatan sejarah tertulis bahwa kolonial Belanda harus angkat kaki dari Pulau Sabang. Republik Indonesia pun merdeka seutuhnya. Saat ini, Pulau Sabang menjadi bagian dari Provinsi Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Itulah kisah heroik seorang mata-mata Aceh dalam pusaran Perang Dunia Kedua. Sebuah pengorbanan besar yang tak banyak diketahui, tapi menjadi bagian dari sejarah perjuangan negeri ini. Dari Sabang, perjuangan terus berlanjut hingga Indonesia benar-benar merdeka. Semoga kisah ini memberi kita pelajaran tentang keberanian dan pengorbanan demi bangsa. Jangan lupa like, komentar, dan share agar semakin banyak yang tahu sejarah luar biasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.